Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Welcome back again for my second vlog in my learning journal penulisan berita dan artikel. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin minal izin wal faizin, selamat menyambut bulan Ramadan. Vlog ini adalah video kedua untuk learning journal penulisan berita dan artikel. Jadi langsung aja, apa aja sih yang bakal gue sampein nih di vlog ini buat kalian semua yang bakal dengerin. Jadi pokoknya kalian harus dengerin guys, jangan di skip. Lo nggak kasihan sama gue capek-capek nih ngomong panjang lebar, gak didengerin. Pertemuan kedua kemarin alhamdulillah bisa dilaksanakan secara offline karena minggu depan pertemuannya online. Ya, tapi pokoknya tetap aja nih learning journal tetap jalan, gasken ae gitu, walaupun online offline pun tetap aja nih gue nge-vlog terus pengantar berita dan artikel, jadi membahas lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, lebih lebih padat lagi tentang apa sih itu berita, apa sih itu artikel, dan jenis-jenis artikel tuh apa aja guys, dan berita tuh nyusun beritanya gimana ya gitu. Jadi 2000 years later. Oke, jadi guys, berdasarkan yang sudah gue kutip dari penjelasan Pak Adi kemarin, dari yang namanya berita itu apa sih? Jadi berita itu suatu kegiatan jurnalistik pastinya, yang dimana kegiatan jurnalistiknya ini berisi tentang suatu informasi, suatu kejadian, dan kejadiannya ini mengandung unsur 5W plus 1H. Gue tekanin sekali lagi, berita itu nggak jauh-jauh dari yang namanya 5W plus 1H. Oke? Dan yang namanya berita itu juga bakal dipublikasikan atau dimuat dalam sebuah media massa. Jadi kalau kalian nulis berita tapi nggak dimuat atau nggak dipublish dalam media massa, kalau menurut gue itu bukan suatu karya jurnalistik, tapi ya udah nggak sih, kayak lu nulis gabut aja. Oh gitu permainan liciknya. Oh. Selanjutnya, selain pengertian berita, itu ada yang namanya jenis-jenis berita, yang dimana jenis-jenis berita itu ada straight news, ada soft news, ada in-depth news, dan ada feature news. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat berita. Yang pertama ada aktual, faktual, penting, seimbang, dan menarik. Oke guys, selanjutnya pembahasan berikutnya, ada yang bisa nebak nih kita akan membahas tentang apa? Sini. Gue akan ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya bikin berita. Kalian kan udah tahu nih, udah gue jelasin dari pertemuan kemarin, berita tuh apa. Dan hari ini kita akan membahas gimana nyusun berita. Jadi guys, kalau kalian mau nulis berita, gue kasih tips simpelnya. Yang pertama harus ada wawancara. Misalkan kalian tahu nih, ada kegiatan organisasi dalam kampus yang ingin mengadakan event atau program kerja lain. Nah, kan wawancara nih yang bersangkutan dalam organisasi itu, entah itu dari ketua pelaksananya atau ketua umumnya ataupun kenalan kalian yang masuk ke dalam organisasi itu. Nah, setelah wawancara, kalian butuh dokumentasi. Ini dokumentasinya bebas ya, mau kalian minta pribadi ke mereka atau kalian bisa ngeliput langsung sekalian berkunjung ke acara tersebut gitu kan. Dan setelah kalian udah wawancara, udah ada dokumentasinya, selanjutnya itu nulis berita gitu. Nah, kan udah tahu nih kan ada wawancara. Nah, tulis aja hasil dari wawancara itu, tuangin ke bentuk tulisan, dan kalian boleh tambahin kayak organisasi ini namanya apa, dan latar belakang organisasi ini membuat event tersebut apa gitu. Sebenarnya nulis berita tuh gampang guys, gampang-gampangan sih, tapi kayak gue sebagai pengalaman ya, kalau emang kita udah tahu nih kayak siapa sumber yang bakal kita wawancara, itu menurut gue oke guys, next kita akan pembahasan selanjutnya tentang artikel. Gue kasih contoh deh biar kalian gampang membayangkan apa sih, gimana bedanya artikel dan berita. Jadi kalau artikel itu adalah kayak bentuk cerita atau bentuk
tulisan esai yang ada di dalam sebuah koran. Bisa juga kayak laporan-laporan berita yang ada di sebuah koran juga. Oke guys, mungkin ini adalah poin terakhir yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan hari ini untuk para murid-muridku sekalian. Kita akan membahas tentang ciri-ciri artikel. Oke guys, ciri-ciri artikel yang pertama itu harus lugas, tidak bertele-tele. Jadi isi artikelnya tuh langsung ke pembahasan intinya gitu. Maksudnya kayak nggak kemana-mana, nggak keluar jalur, nggak keluar dari judul gitu. Jadi kayak langsung inti penjelasannya tersebut apa. Emang harus ada kayak pembukaannya dulu, tapi yang nggak usah banyak-banyak guys gitu. Yang kedua, artikel itu harus logis, harus masuk akal, harus kayak make sense, bisa dipikir melalui akal, bisa dipikir melalui otak gitu. Jadi kayak nggak usah ngarang gitu, lo jangan ngarang kalau bikin artikel, oke? Selanjutnya, artikel itu ciri-ciri yang ketiga, artikel itu harus objektif, jadi harus ada fakta dan harus ada data juga, dan harus bersifat valid kalau bersifat objektif, oke? Ciri-ciri artikel selanjutnya itu tidak melibatkan emosi yang berlebihan. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis tentang opini kalian tentang gimana sih keadaan negara kita sekarang, kalaupun kalian ngerasa kayak kesel, ngerasa kayak marah, tapi gak usah dituangin ke tulisan nih segala emosi kalian, segala perasaan kalian, gak usah dituangin secara berlebihan dalam bentuk tulisan itu. Kayak kalian juga harus bisa menerima pendapat orang lain dan jangan pernah merasa kalian benar sendiri ketika menulis artikel. Tada! Bye guys, terima kasih buat semua yang sudah menonton dan sudah mendengarkan segala celotehan dan bacotan gua tentang pembahasan apa aja yang gua dapat dari pertemuan kemarin saat mata kuliah penulisan berita dan artikel. Bye guys, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kenapa gue selamat malam? Karena gue bikinnya di malam hari guys, jadi gue ucapin selamat malam dan selamat menonton untuk video gue selanjutnya. Bye.